Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban atau pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Dan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dariku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar,
supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaatmu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235 ayat 2 tambah 3. Marilah kita mengulang hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam. Jangan membunuh. Ketujuh. Jangan berzina. Kedelapan. Jangan mencuri. Kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10. Jangan mengingingi sesamamu, rumah sesamamu. Jangan mengingingi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku,
tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat 2-4. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami sangat merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 389 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 86 di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita membacanya secara responsoria atau bergantian. Doa meminta pertolongan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Segala bangsa yang Engkau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang benar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 409 ayat pertama dan ayat ketiga.
kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Remaja.
Kita mendengarkan warta jemaat kita, warta gereja. Shalom. Shalom. Warta jemaat gereja kita Minggu 23 Juli 2023 dengan topik Marhaba Shalom, jalan agung di gagasan Tuhan, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Satu, nama minggu kita hari ini minggu ke-7 setelah Trinitatis, artinya ketribunggalan Allah. 2, statistik. 3, Dewan Koinonia. PA Seksi Ama dan Perempuan Seresot Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis 27 Juli 2023 yang akan datang, Seksi Ama dan Perempuan HKBP Seresot Sulawesi Selatan akan mengadakan PA. PA dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak, Makassar, masuk pukul 17.30 WITA. Dihimbau kepada seluruh seksi ama dan perempuan seresot supaya menghadirinya. 5, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6, Kesekretariatan. Pada hari Minggu 30 Juli 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Sekolah Tinggi Guru Guria, Sekolah Tinggi Bible Pro, dan Sekolah Tinggi Diakones. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7, Pelayanan. A, Kebaktian Wilayah. Wilayah Roma hari Selasa 25 Juli 2023 di rumah keluarga Amang Yudi Sahali Tambunan, Minang, Eka Guru Simanjuntak. Alamat Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Yesus, Rabu 26 Juli 2023 di rumah keluarga Amang Sintua SE Sianipar, Inang H. Guru Sikomora. Alamat Gedung Sekolah Minggu. Acara pertaniangan masuk pukul 19 WITA. B, Sakramen Perjamuan Kudus di Rumah Sakit. Pada hari Minggu 16 Juli 2023, Gereja HKBP Makassar telah melayani sakramen perjamuan kudus di rumah sakit kepada Inang Nyonya Sintua G. Manurung M. Boru Sinurat, wilayah Galilea. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. 8, pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan HKBP Goa, bertempat di rumah keluarga Abang MP Sibarani, Inang Pendeta Dr. SRA Boru Siagian MTH, masuk pukul 9 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon Perhelado, Punguan Ama Ebenezer HKBP Makassar berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A2, pembentukan panitia. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023, setelah ibadah minggu selesai di pos pelayanan HKBP Goa, akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil dan pemilihan calon sintua untuk pos pelayanan HKBP di Goa. A3, penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja Seksi Pendidikan tahun 2023, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas, dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,5 atau semester genap 2022-2023 maksimum S1. Kepada siswa-siswi mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan fotokopi rapor atau ijazah. Jika belum ada asli,
boleh SKU atau fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik, tidak menerima kiriman file WA atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris kuliah selambat-lambatnya hari Minggu 6 Agustus 2023. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Agustus 2023. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapor atau ijazah. A4, Toto Ripe perbaikan atap dan plafon Gereja Bolo sesuai hasil sermon Parhalado tanggal 21 Juli 2023. Hal dana untuk perbaikan atap dan plafon Gereja Bahasa Batak sampai saat ini belum semua jemaat memberikan kewajibannya atau Toto Ripe. Oleh karena itu, dengan ini dihimbau kepada jemaat kiranya dapat memberikan Toto Ripe untuk perbaikan atap dan plafon Gereja Bolong tersebut. Adapun Toto Ripe yang disepakati Parhalado adalah minimal 500.000 per keluarga. A5, janji iman untuk lahan parkir gereja. Berhubung janji iman untuk lahan parkir gereja masih ada yang belum melunasi atau kredit, dengan ini dimohon kepada jemaat yang saat ini belum melunasi janji iman tersebut agar segera melunasinya. Berhubung sertifikat lahan parkir sudah mau selesai dan gereja harus melunasi kepada pemilik lahan parkir. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit adalah sebanyak 19 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 7 orang. Ulang tahun pernikahan sebanyak 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pembagian Sobo Talenta atau gedung sekolah minggu. Nomor 9, keuangan gereja kita, saldo kas per tanggal 22 Juli 2023 adalah sebesar 240.946.198 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayat yang pertama sampai yang berikutnya sambil menunjukkan persembahan 1A dan 1B. Amen.
melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamil seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas yang kita baca di sini ada 2 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Perumpamaan yang diajarkan kepada kita tentang hal kerajaan surga. Yang pertama adalah tentang biji sesawi. Biji sesawi itu dikatakan mulanya adalah kecil. Kalau para penafsir mengatakan biji sesawi yang dimaksud itu adalah biji sesawi yang berukuran kurang lebih 1 mm. Artinya bahwa biji sesawi itu memang benar-benar begitu sangat kecil. Tetapi ketika biji sesawi itu ditanam, maka dia akan tumbuh bahkan menjadi besar, menjadi pohon yang rimbun, pohon yang di dahannya, di cabangnya burung-burung akan membuat sarangnya. Artinya apa yang mau kita perhatikan dari perumpamaan biji sesawi ini, bahwa yang mulanya kecil akan menjadi besar. Sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Mengapa bisa itu terjadi? Kenapa yang kecil itu bisa menjadi besar? Tentu tidak semua hal bisa seperti itu. Tidak semua yang kecil itu bisa menjadi besar. Ada sebabnya. Kenapa bisa menjadi yang kecil itu menjadi besar? Karena biji sesawi itu adalah benih. Artinya di dalam benih itu, di dalam biji sesawi itu ada potensi, ada daya untuk bisa bertumbuh menjadi lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita tentang biji sesawi ini? Kita mau diingatkan bahwa misi pelayanan Tuhan Yesus pada mulanya adalah kecil. Yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu hanyalah mereka orang-orang miskin. Orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus pada mulanya itu adalah orang-orang yang sakit, orang-orang berdosa. Yang mengikuti Yesus itu hanyalah nelayan, pemungut cukai.
direndahkan. Mereka orang-orang yang disingkirkan dari masyarakat. Mereka bukan siapa-siapa. Yesus harus berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain. Pada mulanya hanya di daerah Israel saja. Hanya disitulah kerajaan Allah diberitakan. Hanya disitulah kerajaan Allah terdengar. Pada mulanya adalah kecil kerajaan Allah itu. Tetapi kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Banyak orang-orang Farisi, para imam, ahli-ahli Taurat, mereka menganggap rendah Yesus. Mereka menganggap rendah murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita melihat sejarah daripada perjalanan gereja, bahkan ketika Yesus telah naik ke surga, orang-orang Kristen mula-mula mereka dihina. Orang Kristen mula-mula itu dianiaya. Orang-orang Kristen itu mereka dilecehkan. Mereka dikucilkan. Orang menganggap bahwa orang Kristen itu orang bodoh. Kenapa? Karena orang Yunani mengatakan itu orang Kristen itu bodoh sekali. Kok dipercayai Yesus yang tersalib? Kok mereka percaya dengan Yesus yang mati tersalib? Kok mereka percaya kepada manusia, katanya? Banyak hal yang mereka ejek tentang kekristenan. Tetapi sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, memang pada mulanya adalah kecil, tetapi benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan itulah yang kita lihat pada saat ini. Kita menyaksikan gereja Tuhan dari segala bangsa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dari segala suku-suku bangsa, berita Injil telah sampai kepada seluruh dunia. Terlepas mereka mau percaya atau tidak, tetapi berita Injil itu sudah terdengar sampai seluruh dunia. Itulah dikatakan bahwa mulanya kerajaan Allah itu begitu sangat kecil, tetapi pada akhirnya kerajaan Allah itu akan menjadi besar sampai dengan kita orang-orang Kristen. Firman Tuhan telah menyebar sampai kemana-mana, ke Tanah Batak tersebar, sampai ke dengan Sulawesi ini juga tersebar kemana-mana. Berita Injil telah diberitahukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang pertama yang kita diingatkan, bahwa sekalipun benih itu, biji sesawi itu kecil, tapi kita diingatkan bahwa benih firman itu akan bertumbuh menjadi besar. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan tentang biji sesawi ini juga mau menjelaskan kepada kita bahwa iman yang ditanamkan di dalam diri setiap orang yang percaya, bahwa biji sesawi itu adalah seperti iman yang telah ditanamkan di dalam diri kita masing-masing itu juga. Artinya iman yang telah kita terima, iman yang telah kita miliki, itu memiliki potensi yang besar. Tuhan memberikan kepada kita iman, itu memiliki potensi, memiliki daya untuk bertumbuh menjadi besar di dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa perintahkan gunung itu untuk berpindah. Kalau kita memiliki iman yang sekecil itu saja, ada potensi yang besar. Artinya di situ dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman yang telah kita miliki itu, iman yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita itu memiliki potensi, daya yang besar untuk bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengharapkan bahwa iman yang telah diteguhkan di dalam diri kita itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan mengharapkan ketika benih itu ditanamkan dalam diri kita, benih iman itu, Tuhan berharap bahwa iman itu akan bertumbuh, supaya bertumbuh dan menghasilkan buah.
Iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, hidup kerohanian kita, pengenalan kita akan Tuhan, diharapkan Tuhan itu bisa bertumbuh. Tuhan mengharapkan supaya itu bisa bertumbuh. Bagaimana kita setiap hari semakin dekat dengan Tuhan? Setiap hari kita semakin mengenal Tuhan. Setiap hari kita semakin taat kepada Tuhan. Semakin hari, setiap hari kita semakin menjadi berkat dalam hidup kita ini. Tentu itu yang Tuhan harapkan dari kita ketika kita menerima iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga Tuhan harapkan tentu ada perubahan, pembaharuan di dalam hidup kita. Ada buah yang Tuhan nantikan dari iman yang telah kita terima dari Tuhan. Tentu pertanyaannya bagaimana supaya iman kita itu bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Bagaimana supaya bisa bertumbuh iman kita itu? Sama seperti biji sesawi ini. Biji sesawi itu, benih itu tidak akan mungkin bisa tumbuh kalau tidak ditanam. Tidak akan mungkin. Benih itu ya tetap menjadi benih. Tidak akan ada pertumbuhan di situ. Iman itu akan menjadi seperti itu aja, kecil, kerdil, kalau tidak ditanam. Artinya apa? Firman Tuhan itu harus ditanam di dalam hati dan pikiran. Dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Mustahil kita bisa bertumbuh di dalam iman kalau firman itu tidak kita tanamkan di dalam hati kita, tidak kita tanamkan di dalam diri kita, tidak akan pernah ada buah yang diharapkan dari kita. Iman kita itu tidak akan menghasilkan buah kalau firman tidak ditanam di dalam diri kita. Ini yang pertama yang mau kita lihat dari biji sesawi. Benih itu akan tetap menjadi benih, tidak akan berbuat apa-apa, tidak akan berdampak apa-apa. Benih itu harus ditanam. Artinya firman itu, firman yang kita dengar, pengenalan akan Tuhan itu harus kita tanam di dalam hati kita, harus kita tanam di dalam pikiran kita, supaya itu menghasilkan pertumbuhan dan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita juga dapat melihat tentang biji sesawi ini, bahwa perumpamaan tentang biji sesawi ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang berkecil hati. Menjadi anak-anak Tuhan yang merasa rendah diri, merasa tidak mampu. Menjadi anak-anak Tuhan yang minder. Menjadi anak-anak Tuhan yang merasa tidak sanggup, tidak bisa. Kita mau diajarkan dari apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Mulanya Yesus memang diejek. Mulanya Yesus dihina. Mulanya Yesus tidak berharga. Mulanya Yesus direndahkan. Pengikut-pengikut Yesus tidak dihargai sama sekali. Tetapi ingat, Tuhan Yesus katakan, yang kecil itu bisa menjadi besar. Ketika kita menerima iman yang Tuhan berikan, ingat, iman itu ada potensi. Iman yang telah kita terima dari Tuhan Yesus itu memiliki daya yang besar di dalam diri kita. Sekalipun iman itu kecil seperti biji sesawi, ketika kita mau menanamkan itu di dalam hidup kita, ketika biji sesawi iman itu kita mau tanam di dalam diri kita, ingat, iman itu akan menolong kita. Iman itu akan memberi kita pertumbuhan di dalam hidup kita ini. Jangan kita meremehkan iman yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Kita ingat seperti biji sesawi ini. Sekalipun kita merasa hari ini merasa kecil, kalaupun kita hari ini kita merasa direndahkan orang lain, kalaupun kita hari ini merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa,
Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak sanggup melakukan sesuatu. Kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang rendah. Tapi kita harus ingat ketika kita memiliki iman, ada potensi di dalam iman. Ada sesuatu yang besar di dalam iman itu. Kita harus diingatkan oleh firman Tuhan, kalau hari ini kita kecil seperti biji sesawi. Tetapi ingatlah, biji sesawi itu ketika telah ditanam, tidak akan selamanya biji sesawi itu kecil. Pada saatnya biji sesawi yang ditanam itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Demikian dengan kita. Demikian dengan kita anak-anak Tuhan. Ketika iman telah kita terima dari Tuhan Yesus. Ketika kita telah menerima iman dari Tuhan Yesus, kita harus ingat bersama Tuhan. Kita akan bisa menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kita akan bisa menghadapi apapun persoalan di dalam kehidupan ini. Kalau firman Tuhan berkata, bersama Tuhan kita akan dapat melakukan perkara yang gagah perkasa. Itulah kebesaran iman yang telah kita terima dari Tuhan. Ingat, yang kecil itu bisa menjadi besar. Yang kecil itu bisa menjadi besar ketika itu ditanam di dalam hati dan pikiran. Inilah yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan ketika kita belajar tentang biji sesawi. Sama seperti gereja Tuhan, sama seperti kerajaan Allah yang pada mulanya direndahkan, tetapi lihat sekarang gereja Tuhan ada di mana-mana. Yang kedua adalah kita belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang ragi. Ragi dikatakan di dalam perumpamaan ini, dikatakan ada tepung 3 suka. Kalau dikonversi kepada kilogram itu sekitar 22 kilogram katanya. Artinya tepung itu adalah tepung yang banyak. Kalau 22 kilo itu sudah banyak. Tapi dikatakan bahwa tepung yang banyak itu ketika dicampur dengan sedikit ragi, maka tepung itu akan berubah. Adonan tepung itu ketika dicampur dengan ragi, maka adonan itu akan menjadi khamir, atau tepung itu akan menjadi mengembang. Tepung itu akan menjadi lembut, siap untuk dimasak, siap untuk dibakar, dan siap untuk dinikmati. Artinya apa yang mau dijelaskan oleh Tuhan Yesus dari perumpamaan tentang ragi ini, bahwa ada perubahan yang terjadi ketika ragi itu dicampur dengan adonan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa melihat bagaimana proses ragi itu mengubah tepung itu. Kita tidak bisa saksikan bagaimana proses detailnya terjadi ketika ragi itu mempengaruhi semua tepung itu. Ketika tepung itu dicampur dengan ragi itu, yang mau dijelaskan dari perumpamaan ini bahwa firman Tuhan itu seperti ragi di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan itu seperti ragi, kerajaan Allah itu seperti ragi di dalam dunia ini. Artinya apa? Mulanya firman Allah itu direndahkan. Mulanya firman Tuhan itu tidak didengar. Mulanya firman Tuhan itu begitu sangat kecil. Tetapi tanpa disadari, ajaran kekristenan telah mempengaruhi dunia ini. Tanpa disadari bahwa kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini telah mempengaruhi dunia ini. Bahwa ternyata dunia ini telah dipengaruhi oleh firman Tuhan, artinya pengaruh yang positif. Firman Tuhan telah mempengaruhi dunia ini supaya hidup di dalam perdamaian. Firman Tuhan telah mengubah dunia ini supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dunia ini sekarang telah menghargai hak manusia,
hak asasi manusia. Itu semua diawali dari firman Tuhan. Firman Tuhan telah mengajar bahwa tidak baik adanya perbudakan. Itu semua terjadi di dalam dunia ini, menghilangkan perbudakan. Kesetaraan gender itu juga telah terjadi ketika firman Tuhan mengajarkan tidak baik membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kesamaan hak. Bagaimana juga ketika firman Tuhan mengajar tentang kelestarian lingkungan. Demikian juga terjadi di dalam dunia ini. Banyak hal telah dipengaruhi oleh firman Tuhan di dalam dunia ini. Artinya ragi, firman Tuhan itu telah menjadi ragi di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mau disampaikan kepada kita bahwa gereja itu berkembang. Gereja itu bertumbuh di dalam dunia ini bukan karena jumlahnya, bukan karena banyaknya orang yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tidak. Tetapi gereja telah membawa pengaruh yang positif. Gereja telah menunjukkan kualitas. Itu yang ditunjukkan dalam dunia ini. Walaupun gereja itu kecil, tetapi gereja itu telah membawa pengaruh yang positif, berdampak dalam dunia ini. Maka demikian dengan firman Tuhan yang ditaburkan di dalam diri kita, sama seperti ragi ini. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, setiap kita yang menerima firman Tuhan, maka firman itu sama seperti ragi yang dapat mengubah hidup kita. Sekali lagi dikatakan bahwa ragi itu, firman Tuhan itu memiliki potensi yang besar. Firman Tuhan itu memiliki daya yang besar untuk mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita benar-benar menerima firman Tuhan, firman itu dapat mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan itu dapat mengubah hidup kita ini menjadi jauh lebih baik lagi. Sehingga kita tidak hanya sekedar menerima begitu saja firman Tuhan, tanpa kita sadari bahwa firman itu memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau diingatkan dari sini bagaimana kita mau untuk merenungkan ini. Apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita telah mendengar firman? Apa yang terjadi ketika kita telah membaca firman? Apa yang terjadi ketika kita telah hidup di dalam firman? Perlu kita merenungkan kembali. Ketika kita telah membaca, ketika kita telah mendengar, ketika kita telah hidup di dalam firman Tuhan, tetapi hidup kita tidak berubah, mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang salah dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa firman-Nya itu seperti ragi. Ketika ragi itu dicampur dalam hidup kita, ketika firman itu dicampur dalam diri kita, seharusnya hidup kita itu berubah. Seharusnya hidup kita itu ada pembaharuan. Tapi pertanyaannya, ketika kita begitu-begitu saja dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, tidak ada yang berubah dalam diri kita seperti itu saja, tentu ada pertanyaan. Kenapa? Kenapa tidak ada pembaharuan, pertumbuhan dalam hidup kita? Kalau kita membaca di ayat 13, Matius 13 ayat 13, Tuhan Yesus katakan di situ, sekalipun melihat, tetapi mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Jangan kita seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di situ. Kita melihat tetapi kita tidak melihat. Kita mendengar tetapi kita tidak mendengar. Apakah mungkin karena itu terjadi sehingga ragi itu tidak berpengaruh dalam hidup kita? Sebab Tuhan Yesus katakan ketika ragi itu benar-benar dicampur dengan tepung, ketika firman itu benar-benar ditanamkan di dalam diri kita, pasti ada pembaharuan, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Maka mari kita merenungkan seperti
seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 13 ayat 13 itu. Mungkin kita melihat tetapi kita tidak melihat. Mungkin kita mendengar tetapi kita tidak mendengar. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ya mungkin kita mendengar firman, tetapi firman itu kita tidak tanam di dalam hati kita. Hanya berlalu begitu saja. Mungkin kita datang ke gereja, ya mungkin hanya sekedar menjadi rutinitas. Tidak ada sesuatu yang kita tanamkan dalam diri kita. Kita membaca firman Tuhan hanya sekedar membaca. Ada orang membaca tetapi dia tidak pahami. Dia hanya sekedar membaca berlalu begitu saja, lewat begitu saja. Mungkin kita seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, tidak ada sesuatu yang tertanam dalam hati dan pikiran kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bergumulkan lagi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan itu seperti ragi. Ragi itu akan membawa dampak, perubahan. Artinya apa? Mari kita belajar bahwa dengan menerima firman Tuhan sungguh-sungguh, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh menerima berita kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, ingat, kita akan diubahkan. Kita akan menjadi pribadi yang berkualitas. Pribadi yang berkualitas kerajaan Allah. Ketika kita menerima firman Tuhan itu seperti ragi yang dapat diubah, maka hidup kita akan diubahkan menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang menjadi siap juang di dalam hidup kita ini. Betapa besar potensi firman Tuhan ketika kita mau benar-benar menerimanya. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Itu sebab berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu dapat mengubah kita menjadi orang yang berkualitas. Firman Tuhan itu dapat mengubah kita menjadi orang yang benar-benar siap menghadapi perjalanan kehidupan ini. Betapa besar dampak pengaruh firman yang kita dengar ketika kita mau untuk menerimanya, ketika kita mau untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada minggu ini. Tuhan ajar kami melalui perumpamaan biji sesame. Walaupun Tuhan pada mulanya kecil akan menjadi besar, biarlah Tuhan ini kami imani di dalam hidup kami. Ketika kami mau bertumbuh di dalam firman Tuhan, kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekalipun saat ini kami kecil, bahkan mungkin kami direndahkan, kami tidak dianggap, tetapi melalui firman-Mu Engkau ajar kami bahwa oleh kebenaran firman Tuhan, oleh iman yang telah Tuhan tanamkan, kami akan menjadi orang yang besar. Tuhan akan angkat kami jauh lebih tinggi. Kami mengimani, kami mempercayai firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kami menjadi berkat. Kami boleh menghasilkan buah yang banyak di dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan hidup dengan penuh sukacita, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tuhan juga ajar kami bahwa firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar itu sama seperti ragi yang dapat mengubahkan hidup kami ini Tuhan. Sekalipun firman-Mu itu Tuhan begitu sangat kecil, tapi memiliki potensi yang besar untuk boleh memperbaharui, untuk mengubah kehidupan kami. Firman-Mu menjadi besar di dalam hidup kami ini Tuhan, membawa kami untuk merubah menjadi jauh lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh
penuntun, mengarahkan hidup kami, semakin kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan, kuasa iman itu begitu besar untuk membawa kami Tuhan jauh lebih baik untuk masa yang akan datang. Tuhan berkati kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang di dalam pendidikan, yang di dalam sekolah, yang di dalam pekerjaan. Berkati kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kami Tuhan, Engkau mampukan semakin kami bertumbuh jauh lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Tuhan berkati di dalam pendidikan anak-anak-Mu Tuhan, semakin berhikmat. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja, kami yang bekerja di dalam segala aktivitas kami. Tuhan berkati, berikan karir yang jauh lebih baik lagi melalui pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami ini. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang di dalam keadaan sakit. Kami mau membawakan mereka di dalam doa kami ini Tuhan. Kau pulihkan mereka dari sakitnya. Tuhan berkati obat yang mereka konsumsi. Berkati para medis yang boleh bertindak bagi mereka Tuhan. Semuanya itu kami percaya tangan Tuhan yang memberi kesembuhan bagi mereka. Berikan kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Berikan mereka pengharapan iman akan pertolongan dari Tuhan sajalah mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Tuhan berkati Tuhan pada seluruh jemaat-Mu juga yang di dalam ulang tahun, di dalam ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan beri mereka umur yang panjang. Tuhan berikan mereka sukacita di dalam keluarga. Tuhan sempurnakan sukacita mereka di dalam kebaikan dan kesehatan dari Tuhan. Berkati juga Tuhan buat segala program dan rencana pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan berkati semuanya Tuhan, segala pelayanan yang akan kami laksanakan di dalam minggu ini. Biarlah semuanya Tuhan, pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap aras pelayanan kami Tuhan. Demikian juga di dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan, di dalam pos pelayanan Goa yang juga sedang berlangsung pada saat ini. Tuhan berkati supaya apapun Tuhan di dalam rencana gereja-Mu untuk boleh memperluas pelayanan gereja-Mu itu boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah kami yang boleh datang berdoa ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan dan kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi.
dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.